Kalau dikatakan kalau nggak ngakui, sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1%, mas. Ummahatul kutub fit tafsir, mulai dari yang kecil, Jalalain, Jamal, Sawi, Lauk Ngaleh, Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Non Yaman. Kutubul hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni, terus apa lagi? Ibnu Hisam, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli, mas. Ngaji teko ulama Spanyol itu sah, mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadik fikhiyah, takrib, safinah, kasyifah, Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Yaman digoyai. Tasawuf adalah 1-2 Yaman, nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham lagi? Bukan masalah rungkat, mas. Lalu tentang nasab orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayam Wuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel, mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik, oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900 tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Lawas. Yang lawas lah. Kok aneh sampai? Dua kakak beda, yang asli yang lawas.
punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani, tahu-tahu terbit Quran baru ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat, ngawur aja. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh, men. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, salah takbir, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak, kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak boron. Terus ngaku keturunan Nabi, udah rem aja. Mana yang negara? Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan, kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tiba keturunannya semprol ya apa. Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi. Kiai Marzuki Mustamar, beliau mengatakan bahwa ngapain kita bilang ya tarim wa ahlaha, wahai tarim dan penduduknya, mending kita itu membanggakan Indonesia. Orang yang hafal Quran di Indonesia lebih banyak, atau semacamnya, yang seolah-olah beliau itu sangat menolak kepada orang Indonesia yang memuji-muji penduduk Tarim atau Yaman. Nah, ini bukan perkara sulit, ini perkara yang sangat mudah untuk kita cari datanya, bahwa pujian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Yaman dan penduduknya sangat banyak sekali, dan hadisnya banyak yang sahih. Dan saya kira, saya semakin yakin kenapa kemudian Kiai Marzuki Mustamar dipecat dari kepengurusan Nahdlatul Ulama.
Ya karena mungkin ya beliau tidak terlalu NU, tidak terlalu Nahdlatul Ulama. Pemahaman dasar seperti ini saja beliau tidak faham gitu loh. Jadi saya kira beliau harus banyak belajar lagi. Jangan hanya mengandalkan apa-apa yang sudah dibaca kemarin. Coba perbanyak baca lagi. Ini bukan perkara sulit soalnya. Kayak gini saja beliau tidak faham gitu loh. Pertama, kita sebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang mu'tabar, dipakai di pesantren-pesantren besar, dan bahkan ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU banyak yang menggunakan kitab Bughyah. Di dalam kitab Bughyah diterangkan secara tegas, Hadramaut mikhlafun min makhalifil Yaman al-asfal, wal mikhlaf al-qit'ah min al-iklim mushtamilah ala buldan wa mudun wa qura kathirah masyhurah bil khairi was salah wa a'zamu madaniha Tarim wa Shibam. Jadi Hadramaut adalah salah satu wilayah dari wilayah-wilayah negara Yaman bagian bawah. Istilah al-mikhlaf adalah bagian dari satu negeri atau daerah yang mencangkup beberapa daerah, beberapa kota, dan beberapa desa yang sangat banyak. Nah, Hadramaut ini terkenal dengan kebaikan penduduknya dan kesolehan penduduknya. Nah, wa a'zamu madaniha, kota terbesarnya adalah Tarim wa Shibam. Nah, ini keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kitab yang dipakai, yang dikaji banyak ulama dari kalangan NU, bahkan pesantren-pesantren besar, bahkan dalam bahthul masail antar pesantren sejawa dan lain sebagainya. Dan pujian Rasulullah terhadap Yaman banyak sekali, makanya wajar kalau kita itu mengagungkan Yaman, Kiai. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa riwayat ini dari Rasulullah langsung, atakum ahlul Yaman hum araqu quluban wa alyanu quluban wal iman yamanun wal hikmatu yamaniyah. Riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman berada di Yaman, dan hikmah ada dari Yaman, dari orang-orang Yaman. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Wajar kalau kita mengagumi orang-orang Yaman, dan bahkan hadis-hadis mengenai eskatologi, mengenai akhir zaman, Rasulullah rata-rata mengagungkan Syam dan Yaman. Sampai Rasulullah dulu mendoakan, Allahumma barik lana fi Syamina, berkahilah tanah Syam kami ya Allah, wa barik lana fi Yamanina, dan berkahilah tanah Yaman kami. Doa Rasulullah tidak akan pernah luput. Jadi kalau Rasulullah saja mendoakan kota itu, negara itu, tanah itu, dan penduduknya, maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga mengagungkannya, gitu loh. Hal seperti ini aja Ki Marzuki Mustamar tidak faham, gitu loh. Bahkan rawa Abdul Razzaq ani Ibnu Juraij qala balaghana anna tubba'an awwalu man kasal Ka'bah. Abdul Razzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwa telah sampai riwayat kepada kami bahwa Tubba' atau As'ad adalah orang yang pertama kali menutupi Ka'bah, menyelimuti, menggunakan dengan kiswah Ka'bah. Dia orang mana? Orang Yaman. Bahkan Rasulullah melarang kita untuk mencaci dia karena dia telah Islam. Nah, pujian Rasulullah kepada penduduk Yaman banyak sekali. Bahkan an Imran bin Husain, riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ata ahlul Yaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada penduduk Yaman datang kepada Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, ji'naka linatafaqquh fid din wa linas'alaka an awwali hadzal amr ma kana.
Suatu saat penduduk Yaman datang kepada Rasulullah, belajar agama kepada Nabi, dan bertanya tentang awal penciptaan semua ini, tentang Allah pertama kali. Maka Rasulullah mengatakan, Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Allah ada, Allah telah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya berada di atas air. Tsumma khalaqas samawati wal ard, kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah mencatat di Lauh Mahfuz segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini keutamaan Ahlul Yaman, penduduk Yaman, bahwa mereka itu tolabul ilmi kepada Rasulullah, mencari ilmu. Makanya ada riwayat yang mengatakan al-fiqhu bil Yaman, fikih itu di Yaman. Maksudnya fikih apa? Orang-orang yang memahami kemudian Islam secara menyeluruh rata-rata ada di Yaman. Hadisnya ada itu. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musahafah. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan cara bersalaman, bermusahafah. Kita kalau datang bertemu orang salaman, itu awalnya dari Ahlul Yaman, dari penduduk Yaman. Itu keutamaan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, wa huwa sahih, dan hadis ini sahih. Bahkan qala Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, beliau secara tegas berkata, wa qad syahidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli Yaman bil iman wal fiqh. Nabi Muhammad telah bersaksi bahwa penduduk Yaman adalah orang yang beriman, orang yang paham agama Islam. Wa ahlul Yaman aqallun nasi kalaman wa tawassu'an fil ulum, dan penduduk Yaman adalah orang yang bicaranya sedikit tapi ilmunya luas. Lakin ilmuhum ilmun nafi' fi qulubihim wa yu'abbiruna bi alsinatihim, dan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat fi qulubihim, di hati mereka, dan mereka menyampaikannya dengan lisan-lisan mereka, anil qadril muhtaj ilaihi min dzalika, hanya sekedarnya saja, sesuai sesuai hajat, tidak bertele-tele dalam hal menyampaikan ilmu. Wa hadza huwal fiqhu wal ilmun nafi', dan inilah yang dimaksud dengan al-fiqhu dan ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Keutamaan apa? Keutamaan penduduk Yaman. Masa begini saja tidak faham, Kiai? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.